yang bisa kita tewaskan serot. Jadi sisa W kuadrat dikali R kuadrat bagi R. Jadi kali R ya. Langsung ke nomor 1. Kita ke soal. Sebuah benda bermassa 1 kg. Jadi benda bermassa 1 kg berputar dengan kecepatan sudut 120 rpm. Jadi W ini sama dengan 120 rpm. RPM artinya rotasi per menit. Nah, kita rubah ya menjadi satuan SI yaitu radian per second. Nah, kita ketahui bahwa satu putaran itu sama dengan, atau satu kali rotasi sama dengan 2 pi radian ya. Nah, ini kita rubah 120 dikali 2 pi radian. Nah, ini ada per menit. Jadi per ya. Menit dirubah jadi second. Jadi 60 second. 60 detik ya. Nah, ini kita tewaskan serot sisa 2 ya. 120 bagi 62 ya. 2 kali 2 sama dengan 4 kali pi kali radian per second. Nah, jadi ini ya yang dalam bentuk satuan SI. Jadi 4 pi radian per second. Nah, ini satuan SI-nya. Oke. Kita lanjutkan ke soal. Jika jari-jari putaran benda adalah 2 meter, tentukan percepatan sentripetal gerak benda tersebut. Jadi R ya, R ini sama dengan 2 meter. Nah, kita ketahui bahwa formula dari ini ya, AS. Nah, ini ada ilustrasinya di samping. Yang ditanyakan itu adalah AS-nya ya, percepatan sentripetal. Ini yang ditanyakan. Nah, formula dari AS V kuadrat dibagi R. Nah, kalau kita rubah dalam bentuk W ya, dalam bentuk W, V itu kan W kali R ya, dipangkatkan 2, tetap dipangkatkan 2 ya, dibagi dengan ini ya, R. Nah, jadi W kuadrat dikali R pangkat 2 dibagi dengan R. Nah, ini yang bisa kita tewaskan serot. Jadi sisa W kuadrat dikali R kuadrat bagi R. Jadi kali R ya. Nah, sisa kita input di sini. Nah, AS sama dengan, nah, kita sudah ketahui tadi bahwa kecepatan sudutnya itu adalah 4 pi ya. 4 pi radian per second. Nah, dipangkatkan 2 dikali dengan R. R-nya berapa? 2 ya. Nah, sekarang 4 pangkat 2. 4 kali 4 16. 16 kali 2 32 ya. 32 pi pangkat 2 ya. Pi pangkat 2 ya, teman-teman. Nah, satuannya apa? Meter per second pangkat 2. Oke? Gampang kan? Jadi fisika itu gampang. Fisika itu mudah ya. Oke? Oke, lanjut ke nomor 2. Sebuah roda mobil memiliki jari-jari 48 cm. Jadi R sama dengan 48 cm dijadikan ke dalam bentuk SI menjadi 0,48 meter. Oke. Diputar melingkar beraturan. Kelajuan linear pentil pada roda tersebut adalah 1,2 meter per second. Artinya acuannya berada di pentilnya ya, dengan kecepatan V atau kecepatan linear 1,2 meter per second. Maka tentukan kecepatan angularnya. Angular, angle. Berarti ini yang ditanyakan adalah W sama dengan berapa? Oke. Kita ketahui bahwa ada formula V itu sama dengan W kali R. Jadi mencari W sama dengan V per R. Oke, sisa kita input ya, teman-teman. Nah, jadi W itu sama dengan V per R. Jadi V-nya berapa? V-nya 1,2. Nah, dibagi dengan R-nya berapa? 0,48. Nah, ini bisa ditewaskan serot. Jadi berapa, teman-teman? Kita rubah ya. Kita pakai teknik berhitung yang lain. Jadi 120 dibagi dengan 48. Oke. Ini kita tewaskan serot menjadi 60 per 24 ya. Giniin aja. Jadi serot dibagi 2 masing-masing menjadi 30 per berapa nih?
per 24 bagi 2 sama dengan 12 ya. Kita serot lagi, serot masing-masing bagi 3. Jadi sisa 10 per berapa? 12 bagi 3, 4 ya. Ya, 10 bagi 4 itu sama dengan 2,5 radian per second. Oke. Gampang kan teman-teman? Mudah ya. Lanjut ke nomor 3. Baling-baling kipas angin berjari-jari 20 per pi cm mampu berputar 4 kali dalam 1 second. Nah, jadi R-nya itu sama dengan 20 per pi cm. Nah, ini dijadikan meter dulu ya teman-teman. 20 per pi dibagi 100 itu sama dengan berapa? 20 dibagi 100. Jadi ini ya, 1/5 nih, 1/5 pi meter ya. Oke. Nah, sekarang F-nya itu sudah ada ya, 4 rotasi per second, 1 second, atau 4 hertz. Oke. Nah, hitunglah besarnya kecepatan linear ujung baling-baling tersebut. Jadi yang ini ya, ini pusat. Nah, yang ini V. Yang ditanyakan itu yang ini, V sama dengan titik-titik berapa. Kecepatan linearnya berapa teman-teman. Oke. Nah, kita ketahui bahwa V sama dengan W dikali R. Jadi untuk mencari V, kita mencari W-nya dulu ya, kecepatan sudut ya. Nah, W itu sama dengan 2pi kali F. 2pi dikali berapa nih? 2pi kali 4 ya. Jadi 8pi radian per second ya. Satuan dari kecepatan sudut radian per second ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan di sini. Jadi V itu sama dengan W-nya berapa? 8pi. Nah, dikali dengan R. R-nya berapa teman-teman? Yang ini ya, 1/5 pi. Oke, yang mana bisa tewas? Pi dengan pi ya. Sorry. Ini kita serot ya. Jadi sisa 8/5 ya. 8/5 atau berapa nih teman-teman? Saya kali 2 8 menjadi 16. Saya kali 2 5 menjadi 10. Jadi 16/10, 1,6 meter per second. Oke, gampang ya teman-teman. Jadi yang diketahui adalah M ya. M sama dengan 1 kilogram. Kemudian lintasannya berjari-jari. Ini bentuk lintasan, jadi R sama dengan 2 meter. Dan kecepatan 3 meter per second. Jadi ini kecepatan meter per second, artinya kecepatan linear ya teman-teman. V. Nah, V. Maka tentukan besarnya gaya sentripetal yang bekerja pada benda tersebut. Jadi yang ditanyakan adalah Fs sama dengan berapa ya. Nah, seperti di ilustrasi gambar di bawah ini, arah gaya, percepatan dan kecepatan itu ditunjukkan seperti gambar di bawah ya. Seperti ini. Jadi yang ditanyakan itu adalah Fs. Oke. Kita ketahui bahwa formula dari Fs itu adalah massa dikali kecepatan linear dipangkatkan 2 dibagi dengan R ya. Nah, kita sudah ketahui masing-masing ya teman-teman. Ada M, ada R, ada V. Jadi sisa diinput ya. Massanya 1 dikali dengan V kuadrat. Jadi V-nya berapa teman-teman? V-nya adalah ini ya, 3 meter per second. Jadi 3 pangkatkan 2 dibagi dengan R. Dibagi dengan R ya. R-nya berapa? 2. Nah, 3 pangkat 2, 9. 9 bagi 2, 4,5 ya. 4,5 Newton. Oke. Mudah ya teman-teman. Gampang, fisika itu gampang. Oke, kita lanjut ke nomor 5, nomor yang terakhir. Nah, di sini kita lihat soalnya. Setelah motornya dimatikan, sebuah CD yang berputar dengan kecepatan 90 putaran per menit. 90 putaran per menit. Jadi F di sini adalah 90 rpm. Nah, ini kalau dijadikan ke dalam bentuk SI 90 rotasi ya.
per second, rotasi per second. Jadi menit diubah jadi second, jadi 60 second ya. 60 ya second. Oke. Ini bisa di-slot, ini bisa di-slot. Ini 3, ini 2. Jadi sisa 1,5 Hz atau rotasi per second. Oke. Nah, kita lanjutkan. Semakin lambat ya. Dari 90 putaran per menit semakin lambat dan akhirnya berhenti dalam 30 second. Berarti ini delta T ya. 930 second atau detik, sama saja teman-teman. Tentukan percepatan sudutnya. Nah, ini yang ditanyakan adalah percepatan sudut sama dengan titik-titik. Nah, kita ketahui bahwa formula dari kecepatan sudut itu sama dengan delta W dibagi dengan delta T. Nah, kita uraikan lagi menjadi ini ya, WT kurang W0. Kecepatan sudut akhir dikurangi kecepatan sudut awal dibagi dengan delta T. Ya. Oke. Di sini kita sudah ketahui F-nya dan delta T-nya. Nah, sekarang W0-nya ya, yang ini yang pada saat motornya mati ya. Kita mencari dulu W0-nya berapa. Nah, W0 itu sama dengan 2πf ya. Nah, sisa dikalikan 2 kali pi dikali F nya berapa? 1,5 ya, 1,5. Nah, 2 kali 1,5 menjadi 3pi. Satuannya adalah radian per second. Oke, kita lanjutkan di sini. Jadi kita sudah bisa input ya variabel yang sudah kita ketahui. Nah, ini 3, berarti WT-nya kan berhenti, berarti 0 ya. Dikurang yang ini 3pi ya. Dibagi dengan delta T. Delta T-nya adalah 30 second. Oke. Sekarang 0 kurang 3pi itu sama dengan min 3pi. Min 3pi dibagi 30 itu sama dengan 0,1 pi ya. Nah, satuannya apa nih teman-teman? Satuannya adalah radian per second pangkat 2. Oke. Jadi ini ya percepatan sudutnya ya. Ini. Sorry, saya lupa tambahkan di sini minus. 0 kurang min 3pi ya. Ini minus. Oke. Tanda minus ini artinya ini adalah diperlambat ya teman-teman. Diperlambat. Oke. Perlambat. Mudah kan? Jadi fisika itu gampang, fisika itu mudah. Jangan lupa tinggalkan jejak di video ini berupa subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua di masa yang akan datang dan mulai dari sekarang ya teman-teman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.